Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau demo dari project yang telah saya buat. Project project dari mata kuliah praktikum basis data lanjut, di mana membuat subquery, prosedur, anonymous block, trigger, dan function. Lalu di kesempatan kali ini saya akan mendemokannya. Ini teks saya yang kedua. Tadi yang pertama suaranya ternyata nggak ke record. Oke, karena ini sudah waktunya telat, saya akan langsung masuk aja ke file-file yang sudah saya buat sebelumnya tadi. Yes. Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling pertama, anonymous block dulu ya. Anonymous SQL ini saya akan langsung jelaskan saja karena tadi sudah teks tapi gak ke save ya. Bukan ke save sih, cuman gak ada suaranya. Oke, di sini anonymous block kita mulai dari do, lalu declare ID order, username, email, phone number, lalu ada created at, dan tipe datanya date di sini ya. Lalu payment status di sini phone number saya menggunakan teks karena phone number itu meskipun dia menggunakan angka tapi tidak ada operasi jumlah menjumlah atau mengurut-ngurutkan seperti itu ya. Jadi phone numbernya saya gunakan tipe data teks. Lalu di bagian ini kita menggunakan loop 10 kali. Oh iya, saya belum jelaskan juga tadi. Oke, jadi anonymous block yang saya buat ini adalah anonymous block yang berfungsi untuk menampilkan data dari 10 user pertama, 10 user dari yang terbaru, 10 user terbaru yang uh, payment statusnya tuh pending. Jadi ini kasusnya ala-ala kayak kalau ada karyawan lalu karyawannya ini mau ngecek ya, ngecek apa namanya? Apa itu namanya? Ngecek dari ada 10 user terbaru nih berapa orang yang masih pending, lalu akan menampilkan dari payment status, email, dan phone numbernya. Jadi kita langsung bisa hubungin gitu ya, yang masih pending langsung dihubungin gitu. Jadi kayak gitu. Ini kita gunakan variabel-variabel yang diperlukan. Ini ada ID order, username, email, phone number, created ad, dan payment status ini. Lalu kita select u titik email, u titik ini alias dari user ini ya. Kita perlu ini karena saya menggunakan variabel pada prosedur ini dengan nama yang sama seperti nama dari kolom pada tabel di database yang saya punya. Jadi perlu dikasih alias seperti ini. Email, phone number, payment status, into, select into tuh nanti data yang kita select itu dimasukkan ke dalam variabel ini. Lalu ada from orders, join from orders ini dari tabel orders dijoinkan dengan tabel user. Kita beri aliasnya juga ini. Lalu on ini untuk menghubungkan, kita dihubungkan dua tabel ini dihubungkan berdasarkan kesamaan apa gitu. Limit offset ini juga diperlukan biar tabel yang kita keluarkan ini tidak apa namanya bisa tertampil semua gitu ya. All if payment status pending. Setelah itu jika payment status pending maka akan raise notice. Raise notice ini seperti peringatan, bukan peringatan tapi cuman tampil aja gitu ya. Lalu kita end if, jangan lupa lalu end loop, lalu kita end juga prosedurnya dengan end $. Ini sebenarnya ini ditulisin kayak gini juga bisa ya, tapi sama aja sebenarnya. Kita pakai yang tadi lagi aja, lalu kita jalankan ini. Kalau jalan maka akan tampilkan bunyi email ini, phone ini adalah daftar dari orang-orang yang statusnya masih pending ya, status pembayarannya. Ini keluarnya kita hitung ada berapa, ada 8.
Kenapa 8? Karena kita pakai limit satu offset ini tadi, jadi 10 kali ya 10 kali. Jadi ngeceknya tuh cuma 10 data terbaru ya. 10 data terbaru itu kan bisa aja dia nggak pending, maka itu nggak akan keluar. Yang keluar adalah yang pending aja. Jadi yang orang yang masih pending tuh dari 10 orang tuh ada 8 orang kayak gitu. Oke, saya rasa udah cukup untuk bagian prosedur ini, maka saya akan lanjut untuk yang di bagian kok prosedur sih ini anonymous. Blok anonymous ini udah cukup ya. Kita akan langsung lanjut ke tadi belum subquery ya, harusnya subquery dulu. Oke, kita lanjut ke subquery. Di subquery ini kita saya membuat query yang fungsinya adalah karena adalah ini. Oke, subquery yang saya buat ini adalah subquery yang memiliki fungsi untuk menampilkan judul buku yang memiliki lebih dari satu kategori. Jadi untuk penjelasannya ini. Jadi select title from ebook. Select title kita select dari judul yang ada di tabel ebook, di mana ID ebooknya tuh ada di dalam ini query di dalamnya ini. Jadi kalau subquery itu yang dijalankan sebenarnya yang dalam aja, yang di dalam dulu ya. Jadi kita yang di dalam ini select ID ebook dari ebook kategori, lalu kita group by dengan ID ebook karena saya pakai group by karena kalau pakai having itu harus di group by dulu ya. Lalu kita group by ID ebook yang having count itu yang memiliki count. Count ini adalah fungsi dari sananya, fungsi dari Postgre-nya untuk menghitung dari jumlah. Jadi count ID kategori, kita menjumlahkan ID kategori gitu. Jadi ada berapa ID kategori dari ID ebook, kita kan mengumpulkan dari ID ebook. Jadi ID ebook itu memiliki beberapa kategori, kita count pakai ini. Seperti itulah kurang lebihnya, gimana ya, iya seperti itu. Lalu having count ini lebih dari satu, having count lebih dari satu, yang lebih dari satu. Jadi jika having countnya lebih dari satu atau ID ebook ini memiliki lebih dari satu kategori, maka dia akan masuk ke ini seperti itu. Ini ada apa ya, kok ada ini, ada yang salah di sini. Itu dalam panggilan itu virtual background saya. Oke, lanjut lagi. Kita start query-nya untuk lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ada ebook title 2, ebook title 3, ebook title 4, ebook title 6, ebook title 8. Seperti ini adalah kategori dari buku-buku yang memiliki kategori. Ini adalah data dari buku-buku yang memiliki lebih dari satu kategori. Misalnya kategorinya ada 2, ada 3, seperti itu. Apa sih maksudnya lebih dari satu kategori? Itu kan biasanya kalau buku itu kan ada buku yang kategorinya romance dan adventure kayak gitu. Kan nggak, buku tuh nggak memiliki satu kategori aja, misalnya adventure aja atau romance aja, kan bisa ada romance dan adventure. Lalu misalnya ada buku dengan kategori science dan fiksi seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah blok prosedur. Ini blok prosedur saya. Ini adalah prosedur untuk update dari role user. Dari yang sebelumnya role usernya kan ada user dan adminnya, itu kita bisa update dari situ. Lalu prosedur ini memiliki parameter user ID dan role. Jadi kalau mau masukin atau ngerubah data, nanti aja itu kita coba aja. Ini logikanya update set, ini standar aja ya, query untuk update. Lalu jika jika setelah diperbarui maka berhasil, maka ada ini restatus pengguna dengan ID persen telah diperbarui menjadi user ID payroll, seperti itu. Oke, ini standar aja. Oke,
Kita akan langsung jalankan aja prosedurnya. Aduh, lupa lagi namanya. Kita salin dulu namanya. Hapus. Kita call prosedur tadi dengan user ID. Nah, ini kita lihat dulu aja anaknya. Ctrl X dulu aja. Kita tulis select from user. Misalnya kita mau update user ke 602 ini ya. Apa 605? 605 606 aja. 606 aja karena agak tengah-tengah gitu ya. User 6 ini role-nya pertama kan user, kita akan ubah role-nya jadi admin. ID 606 kita ubah role-nya jadi admin. Jalankan. Nah, update berhasil. Role user dengan ID 606 telah diperbarui dari user menjadi admin. Berhasil kan? Lalu ini kenapa bisa muncul ini? Ini karena trigger yang saya buat. Jadi selanjutnya enaknya kita langsung ke trigger aja. Baru yang terakhir kita function. Yes, sure. Lalu di bagian trigger. Ini trigger kalau di PGSQL tuh harus buat function dulu ya, nggak kayak di Oracle. Kok di Oracle kan kita bisa langsung. Jadi di sini kita buat function dulu yang namanya validate after role update. Ini parameternya nggak ada karena trigger aja kan jalannya otomatis ya. Lalu kita function ini return trigger as returns trigger. Returnnya sebagai trigger, lalu kita bikin if new role is not distinct from old role. Maksudnya jika rule barunya ini tidak berbeda dari rule lama, maka kita akan raise exception. Raise exception itu seperti peringatan, lalu operasinya dihentikan juga. Ini tulisannya update gagal kalau rule tidak mengalami perubahan untuk user dengan ID old ID user dengan ID yang dituju ya. Lalu else kalau berhasil maka update berhasil, rule dengan user ID telah diperbarui dari persen ini menjadi ini. Lalu kita ada return null and get or replace trigger. Jadi triggernya ya. Lalu triggernya kita namai trigger validate after all update. After kita gunakan after di sini eventnya after update on user for each row untuk setiap row-nya. Lalu kita jalankan execute function yang kita buat di atasnya. Kita jalankan dulu aja. Triggernya udah tercreate. Lalu kita jalankan. Kita nggak perlu jalankan sih, kita jalankannya prosedur tadi ya. Kita aja. Nah, ini tadi kan udah admin, kita ubah jadi user biasa gitu. Nah, ini peringatan ini jalan karena dari trigger yang kita buat, sedangkan yang ini dari prosedur yang kita buat. Ini jadi tandanya trigger kita sudah buat tadi ini ya, kan sama tadi pesannya. Lalu jika kita update-nya jadi user lagi, maka akan gagal sesuai dari exception yang kita buat di trigger tadi. Column rule tidak mengalami perubahan untuk user dengan ID 606. Oke, jadi ini udah berhasil untuk triggernya ya. Kita buka selanjutnya yang terakhir yaitu function ini saya untuk menampilkan data dari user yang merupakan admin, simple aja ini functionnya saya buat simple banget. Jadi create or replace function, return stable, returnsnya itu kan bisa ini kita pakai apa gitu ya, returnsnya sebagai apa, tipe data apa. Jadi kita pakai tipe data tabel ya bisa dibilang ya. Lalu ini kita akan mengembalikan nilai ini ID user, username, role. Di sini juga kita udah tulis returnnya query dimana kita select ID user, username, role dari user ketika role itu sama dengan admin. Kita jalankan.
Oh, ini udah gini karena kita udah buat sebelumnya ya. Jadi bisa kita hapus dulu sih delete cascade, tapi nggak usah deh. Langsung kita coba aja fungsinya pakai execute. Karena udah terbatas ini waktunya tadi gagal. Oh, kan ya. Kita kalau mau nampilin, oh tadi kan itu datanya table, maka kita pakai select all from. Nah, ini kita bisa lihat yang keluar admin semua ya. Oke, sekian demo dari matkul basis data lanjut yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf, dan untuk keterlambatannya saya juga minta maaf Bu, karena tadi di jalan ternyata macet karena lampu merahnya ada mati. Gimana? Di jalan tadi itu lampu merahnya mati gitu. Jadi macet, lalu juga tadi record yang saya yang pertama suaranya nggak keluar. Gitu saja, terima kasih dan mohon maaf.